gitu. Itu dibolehin. Lagi yang aku bilang Oke. tadi, kenapa? Karena Scrum Guide nggak ada eksplisit bilang product owner sama Scrum Master nggak boleh satu orang yang sama. Oke. Gitu. Jadi banyak itunya nih, banyak apa namanya if-nya gitu. And we are live. Selamat datang kembali di Klinik Gratis Agile Yo. Kampus. Dan Anda kembali dipandu oleh saya Muhammad Mufid Afif setelah sebelumnya vakum hanya satu sesi. Dan rekan-rekan akan mendengarkan pemaparan dari yang sudah tidak disangsikan lagi, Bung Rizky Syaiful selaku Principal Consultant di Agile Campus, dan Rizky juga berperan sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Format kita selama 2 sesi terakhir agak berbeda karena kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan anonim. Jika rekan-rekan ingin bertanya, silahkan masukkan pertanyaan rekan-rekan ke link yang ada di bawah ini. Dan acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Pelajari lebih lanjut tentang Agile Campus di www.agilecampus.org. Dan pada malam kali ini tema kita adalah gimana kalau Scrum Master jadi Product Owner? Wow, ini dari awalnya aja sudah sangat kontroversial ya, karena ada Scrum Guide sudah menjelaskan secara rinci, secara konkret bahwa ada tugas-tugas yang tidak boleh overlap. Dan salah satunya adalah SM tidak boleh jadi PO. Nah, apa nih yang melatar belakangi tema kita malam ini dan bagaimana kita bisa mensikapinya? Silakan Bung Rizky. Ya, menarik nih, Fit. Sebenarnya mungkin aku koreksi gitu ya, bahwa eksplisit Scrum Master nggak boleh jadi PO itu nggak ada di Scrum Guide. Oh, gitu. nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Gitu. Waduh, saya salah. Memang. Oke, rekan-rekan jangan mendengarkan dari technical consultant ya. Jangan mendengarkan dari principal consultant aja gitu ya. Oke, gimana ini? Nggak. Lebih ke ini bahwa tapi benar yang dibilang tadi ada tupoksi. Oke, tupoksi. Ini bukan PNS loh ya. Oke. Jadi ada apa namanya? Yang tadi Pak Mufid bilang, role-nya itu udah dedicated, udah dijelasin banget kan, Scrum Master ngapain, Product Owner ngapain. Nah, pertanyaannya, emang mungkin 2 role yang beda banget ini, Pak Mufid tadi benar bilang gitu, 2 role yang beda ini bisa sanggup dikerjakan sama orang yang sama, gitu. Itu pertanyaan gedenya. Oke, kita meluruskan nih Bung Rizky, soalnya di banyak training ini disebutkan bahwa PO dan Scrum Master itu gak boleh nih. Nah, sebenarnya apa nih yang latar belakangnya? Kok di training sering dibilang gitu? Mungkin gini, perlu dilihat dibedakan antara saran trainer gitu sama eksplisit di Scrum Guide. Oke, baik. Jadi tapi memang kalau misalnya trainer bilang tidak dianjurkan gitu. Nah, tidak dianjurkan kan berarti udah ya masih ada abu-abunya ya gitu. Sementara kalau aku lihat Scrum Guide itu dia clear kok. Gitu. Aturan-aturan di Scrum lakukan ini atau jangan lakukan itu gitu. Jadi yang abu-abu atau opsional apa ya, dulu sempat ada beberapa kayak yang pertanyaan di Daily Scrum yang 3 itu. Nah, itu sempat opsional, nah sekarang nggak ada, dihilangin gitu. Jadi aku bisa bilang ya teman-teman bisa baca aja di Scrum Guide, coba cari ada panduan Scrum Product Owner sama Scrum Master boleh atau nggak boleh gitu orang yang sama. Nah, itu nggak ada. Baik. Jadi cuman gini, kita kan bicara tentang teori di atas kertas sama practicality. Nah, itu yang aku sepengalaman aku memang dulu pas training di scrum.org. Waktu itu memang dibilang tidak dianjurkan buat orang yang sama gitu. Takut nanti balik lagi jadi project manager. Baik. Cuman mungkin gini, mungkin sebelum kita lanjut kita baca dulu konteks dari penanyanya. Kan tadi penanyanya nulis di itu ya, di Slido. bit.ly tanya Agile. Nah, itu yang aku coba kita lihat bareng-bareng sekarang. Mari kita lihat. Kita lihat. Nah, ini terlihat ya. Jadi ini nih yang di bawah. Bagaimana jika PO resign sedangkan penggantinya belum ada? Gitu. Apakah SM dapat menggantikan perannya di mana sebelumnya PO sudah transfer of knowledge ke SM karena masih dalam satu company
gitu. Nah, jadi Oke. di sini terlihat bahwa PO-nya sendiri yang sebelumnya mungkin merasa si Scrum Master-nya ini punya capability Oke. gitu buat jadi product owner. Makanya transfer of Bung knowledge-nya Rizky, maaf sebelumnya ya, ini kita ada hadirin baru, ada Pak Beni Susanto, selamat datang. selamat datang Pak Beni Ya, gitu. Jadi aku lanjut ya. ya sebelumnya Nah, saya ulang lagi, tema kita malam ini adalah bagaimana jika PO Scrum Master menjadi PO, dan kebetulan hmm, nih kasusnya ini seperti terlihat di layar itu kalau konteksnya resign gak ada lagi, bisa nggak sih gitu ya. iya Oke, tiba-tiba lah ya, tiba-tiba betul resign ya. mendadak gitu kan. Oke, ya silahkan dilanjutkan Bung Rizky. Gitu. Jadi di sini dibilang bahwa sebelumnya udah dilakuin transfer of knowledge ke Scrum Master karena masih dalam satu company gitu. Nah, ini yang aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu kan apa konsekuensi kita dari penanya anonim itu adalah penanyanya belum tentu hadir di apa sesi dan nggak bisa mengklarifikasi gitu kan. Jadi aku coba ceritain aja asumsi aku di sini. Asumsi aku adalah product owner-nya merasa si Scrum Master-nya punya capability jadi product owner. Oke, Oke. Nah, kalau itu kasusnya, maka pertanyaannya tergantung gitu. oke, Apakah yang tadi kan udah dibilang bahwa sebenarnya tupoksi yoi job desk atau tanggung jawab Scrum Master sama product owner nih beda banget kan gitu kan benar, dan benar, makan waktu banget gitu. benar. Cuman ingat, Scrum Master menurut aku itu adalah pekerjaan konsultan gitu. Oke. Jadi Maksudnya sebagai gimana tuh pekerjaan konsultan? pekerjaan konsultan itu gini bedanya. Dia sukses kalau dia makin nggak dibutuhin Oke, oke, gitu. Jadi makanya ada konsultan internal di oke, perusahaan yang dia tuh apa namanya targetnya apa namanya berubah-berubah, dia melayani banyak user gitu. oke, Karena dia udah beres melayani satu user, udah nggak dibutuhin lagi di situ, udah beres problemnya dia pindah ke yang lain gitu. Kalaupun oke, balik lagi ke user yang sama, dia udah ngelakuin hal baru oke, baik, gitu. baik, baik, Nah, baik. artinya gini, eh Scrum Master kalau dia ketemu apa tim Scrum yang itu dan stakeholdernya juga masih baru sama Scrum, itu mungkin dia bakal makan banyak waktu gede banget. Oke, Nah, Bung ambil Rizky, sharing maaf, saran. ini kita juga ada hadirin yang baru datang. Ada Pak Oh ya, Akbar Aswir, selamat datang Pak. halo Ya, Pak Akbar, yoi, lama Eh, jumpa. oke. Gak usah Gitu. disebut-sebut. numpang Oh, nggak numpang usah dengar aja disebut Mas, ya. bentar. Oh Bentar ya lagi ya, mau kalau gitu keluar juga. nanti kita cut ya, ya Iya. nggak apa-apa. Ya, oke. Ini low profile, nggak bercanda kok Pak. Oh, bercanda. Nggak serius juga nggak Siap, apa-apa siap. sih. Numpang dikit aja. Terima kasih Oke, ya, thank you. silakan, Oke, silakan. Bung Rizky oke. dilanjutkan. Jadi lanjut tadi ya. Jadi Ya, apa namanya? Dengan si penanyanya bilang, "Oh, sebelumnya product owner sudah transfer knowledge ke Scrum Master," itu aku asumsiin product owner merasa Scrum Master-nya punya capability jadi product owner gitu. Nah, di titik ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya, sejauh mana tim Scrum dan stakeholder intinya organisasi itu membutuhkan si Scrum Master gitu. oke. Nah, itu tadi bisa jadi justru ya ini udah berjalan lama gitu kan, terus komunikasi antara developer sama product owner udah bagus banget sebelumnya ya, sama stakeholder juga udah bagus banget. Jadi pelayanan Scrum Master udah mulai berkurang nih, paling udah mulai bergeser ke ya dia nyari teknik-teknik baru gitu kan tentang product management, tentang development apa good practice development gitu, dan bantuin Scrum team buat improve dirinya ya paling berputar di area sana gitu. Nah, artinya mungkin di saat darurat dia udah bisa untuk mengisi role product owner gitu. Dalam artian dia nggak mengorbankan tanggung jawab dia sebagai Scrum Master karena memang proses Scrum-nya udah berjalan dengan baik, komunikasinya juga udah oke banget sampai stakeholder gitu. Dan ya dia boleh nih ngurangin waktu dia sebagai internal consultant buat tim Scrum-nya yang udah di fase tinggal pengayaan lah ya, enhancement Mhm. gitu, ngajarin good practice baik sisi technical maupun sisi product manager dia kurangin itu dan dia mengisi peran day to day product owner. Sementara gitu. Itu dibolehin. Lagi yang aku bilang Oke. tadi, kenapa? Karena Scrum Guide nggak ada eksplisit bilang
product owner sama Scrum Master nggak boleh satu orang yang sama. Oke. Gitu. Jadi banyak itunya nih, banyak apa namanya if-nya gitu. Banyak Oke. apa namanya secara umum aku setuju. Ini nggak bagus, nggak baik. Tapi di kasus-kasus tertentu dan juga aku asumsiin ya penanya ya, bilang nih si product owner merasa Scrum Master-nya punya capability, punya product vision buat jadi product owner. Oke. Gitu. Nah, Kalau bicara tentang kalau asumsi itu capability salah nih, ya Bung berarti Rizky. jangan. Bicara tentang capability nih, Bung Rizky Ya, ya. ya. Sebenarnya berapa sih perbandingan antara jumlah karyawan atau jumlah develop atau jumlah tim pengembang berbanding dengan Scrum Master? Apakah satu perusahaan cukup satu Scrum Master aja atau satu tim butuh ada satu Scrum Master atau bagaimana ini, Bung Rizky? Iya, aku nggak tahu nih. Harusnya ada ya riset yang apa namanya, yang ilmiah gitu buat mengukur ya di level kematangan agility perusahaan, kematangan agility. Nah, itu di level tertentu butuh berapa rasio agile coach atau Scrum Master dibanding si tim Scrum-nya ya. Berarti kan konteksnya ini product owner sama developers gitu ya. Aku nggak tahu. Kalaupun ada bagus, aku pengen tahu gitu karena aku sekarang nggak tahu, aku nggak bisa bilang berapanya baik. gitu. Tapi karena kalau kita bahas tadi tentang capability, kok berarti kan di sini product owner itu punya capability yang cukup sebagai Scrum Master gitu. Nah, sorry, Scrum Master itu punya capability yang cukup untuk jadi product owner. Ya. Kebalik tadi kan. Pertanyaannya bagaimana tadi itu? Scrum Master resign, benar gak? Bukan, product owner yang resign. Oh, product owner resign. Kemudian Scrum Master jadi product owner. Oh, oke. Baik. Oke, benar. Oke. Ya, pada kasus itu memang kalau tidak ada untuk sementara berarti memang boleh ya. Memang tidak direkomendasikan di beberapa training, tapi kalau memang punya capability, dia punya arah visi produk dan sering tandeman dengan product owner itu tidak masalah begitu ya, Bung Rizky ya. Betul, itu yang makanya aku tergantung nih konteks tadi yang di Slido kan dibilang ngelakuin TOK gitu. Jadi dan tentu orang yang paling valid buat mengasih judgement siapa yang layak atau sanggup jadi product owner ya product owner sebelumnya gitu. Atau mungkin bos dari product owner sebelumnya. Nah, jadi ya anggaplah asumsi itu benar, maka harusnya di case ini nggak masalah. Dengan itu tadi catatan lagi, if-nya lagi. If emang kerjaan dia sebagai Scrum Master udah mulai berkurang. Udah dalam artian negakin Scrum-nya ya, dia udah mulai enrich, lebih ke enrichment gitu. Oke, nah kalau begitu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa berarti kan sebenarnya yang dilarang itu seperti yang Bung Rizky katakan tadi, jangan sampai product owner itu nanti jadi product manager yang project manager. Nah, bagaimana best practice-nya agar satu orang yang sama bisa pakai dua topi yang berbeda nih, Bung Rizky? Apa nanti bisa kita bilang saya di sini sedang bertindak sebagai SM, jadi kalian kerjanya harus gini. Tapi orang-orang kan pasti akan berpikir lah ini kan orang yang sama. Ini saya report ke dia, bukan report, tapi secara tidak langsung kan kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan dia. Kerjaan kita dinilai oleh dia. Benar gitu. Apa bisa begini? Kalau di meeting room yang ini saya jadi product owner, kalau di meeting room itu saya jadi Scrum Master. Nah, bagaimana ya? Bagus ya kita bisa memakai lebih dari satu topi yang berbeda ini, Bung Rizky. Iya. Makanya itu tadi balik lagi ke if yang aku bilang gitu kan. Yang artinya si Scrum Master sendiri udah mulai berkurang waktu dia buat ngajarin apa itu Scrum. Udah berkurang, tapi kan tidak 100% nggak ada ya, Bung Rizky. Jadi gimana ini? Ya, tidak 100% nggak ada, udah minimal. Jadi misalnya belum 0, artinya masih ada loh yang beberapa hal sedikit yang harus diajarin sama Scrum Master, proses kerja yang baik, komunikasi yang baik. Ya artinya memang
harus si product owner-nya nanti di tengah-tengah nih tiba-tiba langsung bilang, ini gue mau ngomong nih ke tim, cuman gue lagi pakai topi Scrum Master nih ya gitu. Dan gue lihat dari proses kerja yang sebelumnya kita lakuin, kayaknya ada yang bisa diimprove deh gitu. Biasalah pakai stance coaching gitu, nanya-nanya bisa diatur kayak gimana. Tapi kan itu minim, dan ketika aku bilang minim bukan hal yang major banget di Scrum gitu. Nah, hal yang major banget di Scrum inilah yang kalau memang belum product owner sebelumnya, stakeholdernya gitu, sama developersnya itu belum nangkep banget, ini yang bahaya banget. Kalau si SM-nya nanti jadi product owner, ini yang mungkin bisa jadi tergelincir jadi project manager gitu kan. Ada aturan Scrum yang dilanggar gitu, jadinya balik lagi ke mindset project gitu. Jadi ada if-nya, dan itu mungkin yang jadi poin-poin penting banget supaya case ini bisa dibilang boleh gitu. Selain fakta bahwa Scrum Guide nggak ngelarang.